Apakah kalian tahu manajemen risiko itu apa? Secara tidak sadar, kita telah menerapkan manajemen risiko, membuat proses manajemen risiko sebagai berikut. Sasarannya ada seorang yang ingin berkendara dengan aman setiap harinya. Pertama, mendeskripsikan kondisi atau penetapan konteks. Kondisi ini dikenal sebagai berikut: status single, usia antara 25 tahun sampai dengan 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, sehat atau sakit sehat, sensitif terhadap udara panas dan debu. Kondisi eksternal sebagai berikut: tinggal di perkotaan, kondisi cuaca panas, kondisi jalanan rusak dan berdebu. Dan kedua, menentukan hal-hal yang mungkin terjadi atau identifikasi resiko. Hal-hal yang dapat mengganggu sasaran atau keinginan untuk dapat berkendara dengan aman tiap hari, resikonya sebagai berikut. Pertama, resiko debu di jalanan penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Angin yang kencang. B. Polusi asap pabrik. C. Pembakaran sampah di jalanan. Kedua, penyebab jalan yang rusak terjadinya sebagai berikut. A. Cuaca yang ekstrim. B. Usia jalan raya yang sudah lama. C. Kendaraan yang berat. Ketiga, risiko udara panas di jalan saat berkendara penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Tidak memakai helm. B. Musim kemarau. C. Asap dari kendaraan lain. Ketiga, membuat analisa terhadap resiko yang berpotensi menggagalkan sasaran resiko. Banyaknya debu di jalanan, analisa resikonya sebagai berikut. A. Faktor penyebab debu banyak, maka tingkat kemungkinan kejadiannya tinggi. B. Sensitif terhadap debu, maka tingkat pengaruh terhadap sasarannya tinggi. Udara panas, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya udara panas di jalan raya tinggi. B. Sensitif terhadap udara panas, maka tingkat terhadap sasarannya tinggi. Resiko jalan rusak, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya jalan rusak rendah. B. Sensitif terhadap jalan rusak, maka tingkat pengaruh terhadap sasarannya rendah. Keempat, membuat urutan prioritas atau evaluasi risiko. Ingin berkendara dengan aman tiap hari, resikonya nomor 1. Risiko banyaknya debu di jalan, prioritas risikonya nomor 1. Risiko udara panas, prioritas risikonya nomor 2. Risiko jalan rusak, prioritas risikonya nomor 3. Menurut selera orang tersebut, risiko yang harus dilakukan rencana penanganan adalah prioritas risiko nomor 1 dan 2. Kelima, rencana penanganan atau mitigasi risiko. Ingin berkendara dengan aman tiap hari, mitigasi risikonya sebagai berikut. A. Menggunakan masker. B. Memakai jaket. C. Menggunakan kacamata. Risiko udara panas, mitigasi risikonya sebagai berikut. A. Menggunakan helm. B. Memakai sarung tangan. C. Menggunakan kaos kaki. Hal yang perlu diperhatikan apabila telah dilakukan penanganan, namun risiko tersebut masih terjadi atau timbul risiko lain, misal jalan rusak, maka dilakukan penanganan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Misalnya, hindari jalan yang berlubang dan memilih jalan yang bagus. Apabila terjadi risiko baru, maka kita harus melakukan mitigasi yang baru.
Sehingga mitigasi risiko ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan menerapkan manajemen risiko ini, maka sasaran ingin berkendara dengan aman tiap harinya dapat dicapai pengenalan secara detail. Kondisi internal dengan eksternal pribadi atau organisasi merupakan faktor utama untuk menerapkan manajemen risiko. Jadi, tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita telah menerapkan manajemen risiko. Sekian itu saja penjelasan dari kami tentang manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.